Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Malam ini kita akan memulai acara ibadah keluarga. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 24 ayat 1 hingga ayat 2. Tatap Amion. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain aku? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang tangguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel untuk kita ibadah keluarga malam ini diambil dari Markus pasal 13, dimulai dari ayat 1 hingga ayat 8. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya, kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar diru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan.
Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita benari dari buku Ende nomor 443 ayat 1 hingga ayat 2. Dung Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu bagi kehidupan kami. Engkau menyertai langkah kehidupan kami, menibakan kami di acara pertangyangan kami. Kiranya ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Daniel pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu,
Bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kedengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan kita tentu menjadi sangat berharga bagi kita. Maka seringkali ketika kita menikmati waktu itu akan terasa cepat. Tetapi ketika kita mengutukinya, maka itu akan terasa sangat lama. Ketika kita merasakan kesesakan, penderitaan, ketertawanan, pasti kita akan berpikir, kapankah ini berakhir? Kapankah aku akan kembali bisa menikmati waktu-waktu yang baik? Mengapa? Karena setiap orang pasti mengharapkan pengalaman yang baik di dalam kehidupannya. Maka tidak jarang orang-orang pasti akan menceritakan pengalaman yang baik yang telah dia temukan di dalam kehidupannya, dan dia akan melupakan pengalaman buruk di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Daniel ketika itu berada di dalam tawanan bersama dengan bangsa Israel di dalam pembuangan. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan mereka. Pasti mereka khawatir, pasti mereka takut, dan pasti mereka cemas. Tetapi Tuhan melalui penglihatan Daniel menunjukkan adanya pengharapan bagi kehidupan mereka, bahwa ternyata Daniel melalui penglihatannya menunjukkan setiap orang yang berserah kepada Tuhan ada masa depannya. Setiap orang yang mengandalkan Tuhan pasti memiliki waktu yang terbaik di hadapan Tuhan. Di dalam kehidupan kita, pasti kita pernah mengalami jalan yang tidak selalu rata. Pasti akan ada bebatuan yang akan menghalangi jalan kita. Tapi bagaimana kita dapat melihat kembali kehidupan yang tidak selalu berjalan dengan baik, bukan menjadikan kita putus asa, bukan menjadikan kita hanya terfokus kepada persoalan yang telah kita alami. Melalui firman Tuhan bagi kita hari ini, kita juga diberikan kekuatan dan penghiburan, bahwa jangan kita hanya terfokus kepada masalah yang kita hadapi, tetapi bagaimana kita memohon kekuatan daripada Tuhan agar kita senantiasa beroleh kekuatan untuk menjalani setiap persoalan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sekalian, kita dapat melihat di ayat yang kedua dikatakan, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Tentu dua hal ini adalah perbedaan yang sangat signifikan. Ada yang mengalami kengerian dan kehinaan, tetapi akan ada orang yang mendapat hidup yang kekal. Ini merupakan suatu gambaran bahwa apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita tentu akan ada konsekuensinya. Apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita tentu akan ada akibatnya. Namun melalui firman Tuhan kita diingatkan kembali bahwa sekalipun kehidupan orang percaya berada di dalam masa kelam, kita masih bisa memiliki pengharapan yang baru.
kita masih diberikan kesempatan dan waktu untuk merubah situasi yang dulu buruk menjadi baik dengan kita memperbaikinya. Mungkin kita tidak bisa memperbaiki yang telah berlalu, tapi kita bisa menata yang akan datang. Bagaimanakah cara kita bisa menata kembali kehidupan kita untuk tetap bersandar ke hadapan Tuhan? Tentu kita mengingat kembali bahwa aku ada, engkau ada, kita semua ada karena pertolongan Tuhan. Maka jika saat ini Tuhan masih memperbolehkan aku untuk memuji dan memuliakan namanya, Tuhan masih memberikan aku kesempatan untuk aku memperbaiki hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita mengandalkan pikiran kita sendiri. Kita lupa bahwa ternyata kita perlu penunjuk jalan. Karena selama kita hidup, kita berada di dalam perjalanan yang kita sendiri tidak tahu sampai kapan kita masih boleh berjalan di jalan itu. Tetapi tentu kita membutuhkan seorang penunjuk jalan. Siapakah itu? Allah sendiri. Allah sendiri yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Dia adalah penunjuk jalan yang akan menguatkan kita dan menibakan kita di waktu dan tempat yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita melihat di ayat yang ketiga, orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Sungguh sangat luar biasa karunia yang disampaikan kepada orang-orang yang bijaksana. Dan setiap kita bisa memohon kebijaksanaan daripada Tuhan itu sendiri. Maka marilah kita memohon kepada Tuhan untuk senantiasa bijaksana dalam memilih jalan kehidupan kita. Apakah waktu yang Tuhan berikan bagiku, kulakukan untuk kemuliaan namanya? Apakah aku menjadi orang yang membawa orang lain semakin dekat kepada Tuhan, atau malah sebaliknya? Setiap aku berperilaku, berkata-kata, aku semakin menjauhkan diri dan bahkan membuat orang lain juga menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika Daniel mengingat bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya, seperti yang tertulis di dalam Daniel 9 ayat 9, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Itu menandakan bahwa kasih Tuhan sangat nyata bagi umatnya, dan kasih Tuhan juga sangat nyata bagi kita. Karena Tuhan telah menyatakan kasih-Nya bagi kita, maka biarlah kiranya segenap hati, jiwa, raga kita untuk memuliakan nama Tuhan. Marilah kita berusaha melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Marilah kita senantiasa memberikan diri kita, hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jikapun dunia ini menawarkan kepada kita jalan pintas, jalan yang mudah, tetapi dengan syarat kita harus meninggalkan kesetiaan kita kepada Tuhan, apakah kita akan menerima tawaran itu? Tentu mengingat kasih Tuhan bagi kehidupan kita tidak akan melakukannya. Sama seperti Daniel yang telah merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupannya, maka biarlah sampai waktunya tiba, kita tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan kita melakukan yang seturut dengan firman-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang terkasih, kami bersyukur ya Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kiranya ya Tuhan kehidupan kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan menjadi orang yang bijaksana, yang senantiasa memohon petunjuk daripada-Mu, agar kami ya Tuhan senantiasa berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan di dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Engkaulah yang menguatkan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, seresot HKBP Martoba ini. Tuhanlah yang memberkati kehidupan mereka, memberkati setiap perencanaan mereka,
Anak-anak, biarlah itu menjadi anak-anak yang baik, yang takut akan Tuhan, dan Tuhanlah yang memberkati tumbuh kembangnya menjadi anak-anak yang bijak. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudari kami yang berada di dalam keadaan sakit, Tuhanlah yang memulihkan mereka, Tuhanlah yang senantiasa menyertai mereka, sehingga mereka boleh kembali bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan di dalam setiap dosa yang telah kami perbuat. Ampuni kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 404, ayat 1 hingga ayat 2. Unang ko sai dinahulum. Di penghujung nyanyian kita berdoa dalam 2 syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas segala berkat-Mu hari ini yang dapat kami rasakan dari mulai pagi hari hingga malam ini ya Tuhan. Engkau menemani kami dalam segala aktivitas kami ya Tuhan. Di malam ini kami seluruh jemaat HKBP Resort Martoba ya Tuhan beribadah di tempat kami, di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami ya Tuhan. Kami berdoa dan memohon kepadamu, kiranya ya Tuhan Engkau senantiasa menemani kami di dalam tiap aktivitas kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, bila mereka ya Tuhan bersusah di dalam perekonomian, mari Tuhan tunjukkan pekerjaan yang layak ya Tuhan, agar dapat kami seluruh jemaat-Mu memenuhi kebutuhan kami ya Tuhan. Begitu juga bila jemaat-Mu di dalam keadaan sakit ya Tuhan, kami berdoa bersama, kiranya Engkau memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit ya Tuhan. Hanya Engkaulah tempat kami berlindung ya Tuhan. Hanya Engkaulah ya Tuhan menjadi tempat pengaduan kami, memohon kepadamu buat kesembuhan seluruh saudara-saudara kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga masih berdoa bermohon kepadamu buat seluruh Parhaladum Sintua yang berada di HKBP Resort Martoba ya Tuhan. Engkaulah yang mengurapai kami, senantiasa membimbing kami ya Tuhan dalam melayani ya Tuhan di dalam gereja-Mu, baik terhadap jemaat-Mu juga ya Tuhan. Dan juga kami tidak luput berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kiranya ya Tuhan Engkaulah yang bernaung di dalam hati dan pikiran para pemimpin kami, sehingga bisa ya Tuhan mengayomi kami seluruhnya yang dengan beragam agama ya Tuhan, beragam suku di dalam satu naungan Indonesia ya Tuhan. Ya Tuhan, begitu banyak ya Tuhan permohonan kami, baik pun lepas keluarga ya Tuhan. Bila mana ya Tuhan keinginan daripada setiap keluarga, mari ya Tuhan bukakan pintu surga-Mu ya Tuhan,
untuk memenuhi segala doa dan permohonan para jemaat-Mu. Tuhan, segala dosa dan pelanggaran kami mohon ampun ya Tuhan, agar kami layak mengucapkan terima kasih ke hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 487, ayat 1 hingga ayat 2, Tung halak na mergogo, sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus yang selalu menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.